Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat dan hebat, jumpa lagi di channel MF TV. Kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Bagi yang belum subscribe, kami ingatkan untuk selalu klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang keempat. Dengarkan cerita gurumu tentang cara menjaga keselamatan saat berenang. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Yang pertama, gunakan pelampung. Yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Yang keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. 1. Pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Yang kedua, lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Yang ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Yang keempat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Yang kelima, kenakan pelampung agar lebih aman. Setelah berenang, Dayu meminjam ke telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini ada alat komunikasi tulisan yang masih terus berkembang. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Kita kerjakan bersama-sama. Surel, daun lontar, pesan singkat, surat, ponsel, amplop, komputer, internet, buku. Nah, yang termasuk
dalam teknologi komunikasi, surel, pesan singkat SMS, kemudian ponsel, komputer, internet. Temukan kalimat utama dari tiap paragraf, lalu tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Nah, ini tugas kalian ya. Setelah mendapat izin dari Ibu Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet, Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah, Lani akan menelpon temannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi, Edo akan menuliskannya pada sebuah buku, Benny itu bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Diskusikan dengan teman kelompokmu. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang, tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Nah, ini sekedar simulasi saja. Misalnya Amanda pandai matematika, Angger hebat bermain bola, Dava pandai melukis, Elsa mahir menari, dan Meisha bagus dalam bernyanyi. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut kamus KBBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Jawabannya, kemampuan setiap orang berbeda-beda. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Kita seharusnya menghargai perbedaan kemampuan setiap orang. Diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Bacakan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, ini juga tugas kalian di rumah. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.